semua? Baik. Before we start the lesson, let's take a break. Mungkin Willy bisa memimpin kita dalam doa. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, mari kita doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Willy atas doanya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Baik. Untuk pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang the sign rule atau aturan sinus. Untuk yang pertama, learning objective kita hari ini, student can explain the sign rule and its usage. Student can explain how to find the sign rule. Students can solve problems using the sign rule. Apakah ada yang tahu apa itu rumus Pitagoras? Bagaimana rumus Pitagoras dan apa kegunaannya di kehidupan kita? Mungkin Elvi? Apa? Untuk yang pertama itu, what is the Pythagorean theorem? Itu apa rumus Pitagoras? Lalu untuk yang kedua, what is the use of the Pythagorean theorem? Itu apa kegunaan teorem Pitagoras di kehidupan keseharian? Untuk rumusnya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Terus untuk kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin untuk membantu tukang gitu untuk ini menghitung tinggi, membuat tangga gitu. Ya, benar ya Elvi. Mungkin ada lagi, Veron bisa menambahkan untuk kegunaan teorem Pitagoras. Teorem kegunaannya mungkin pada segitiga siku-siku bisa mencari sisi yang tidak disepakati. Oh iya, benar ya Veron. Untuk kegunaan yang lain itu benar kata Elvi tadi untuk bidang arsitektur dan konstruksi, lalu untuk sistem navigasi seperti utara, timur, barat, selatan, lalu bisa untuk melacak lokasi gempa. What do you know about the altitude and the median? Apa yang kalian ketahui tentang the altitude and the median? Menurut kalian apa itu garis tinggi dan apa itu garis berat? Mungkin Cecil? Garis tinggi itu garis tegak lurus dalam segitiga tersebut. Kemudian itu representasi dari tinggi segitiga tersebut dari alas hingga titik puncaknya. Kemudian untuk yang garis berat itu suatu garis yang membagi, kalau dilihat dari gambarnya ya, membagi suatu segitiga dari titik puncak bisa dibilang itu ke membagi dua alasnya sama besar, sama panjang. Oh iya benar. Mungkin ada yang bisa menambah lagi, Willy? Secara garis besar sama sih, kayak seperti yang disampaikan Cecil. Oke, baik. Untuk pengertiannya, benar tadi seperti apa yang dikatakan Cecil. Untuk garis tinggi yaitu for any triangle, the altitude is a line from an angle and intersecting perpendicularly to the side opposite it. Lalu untuk garis berat, the median. For any triangle, the median is a line drawn from an angle and dividing the side into two equal parts. Observe the meaning, the statement, and the use of the sign rule below. The sign rule is the relationship between the ratio of the length
of the side opposite the angle to the side of the angle in a triangle. Aturan sinus yaitu hubungan antara perbandingan panjang sisi. Jadi panjang sisi ini, lalu yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Untuk sudut A berada di depan sisi A yang dinotasikan dengan huruf A kecil. Untuk sudut B berada di depan sisi B dan dinotasikan dengan huruf B kecil. Lalu untuk sudut C dinotasikan dengan C kapital. Di depannya ada sisi C yang dinotasikan dengan huruf C kecil. Lalu untuk aturan sinus seperti ini konsepnya, ada A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dari pengertian konsep dan kegunaan aturan sinus yang diberikan, apakah yang kalian pahami menurut kata-kata kalian sendiri? Menurut pengertian itu, menurut pemahaman kalian, apa yang kalian pahami dari pengertian tersebut? Bagaimana, Angel? Sisi di depan sudut itu pasti dibagi sama sin dari sudut tersebut. Ya, baik. Sisi di depan sudut dibagi oleh sin dari sudut tersebut. Ya, benar ya, Angel. Mungkin ada yang lain? Helen? Oke, kalau tidak ada mungkin kita akan practice as a group. Untuk yang pertama kelompok 1, Angel, Helen, Ara. Lalu untuk kelompok kedua ada Cecil dan Veron. Untuk kelompok 3 ada Aliska, Willy, dan Elvin. Ini agar kalian lebih paham lagi dengan aturan sinus. Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian bekerja dalam kelompok. Supaya kalian lebih gampang, mungkin untuk kelompoknya Angel, Helen itu mengerjakan yang A, yang garis tinggi yang dibentuk dari sudut P. Untuk kelompok Willy mungkin bisa mengerjakan garis tinggi yang dibentuk dari sudut I. Untuk kelompok Cecil mungkin bisa mengerjakan garis tinggi yang dibentuk dari sudut F.
Apakah ada yang sudah selesai? Mungkin kelompok Angel bisa dijelaskan ke depan terlebih dahulu sebelum siapa dari kelompok Angel yang akan maju? Helena Bu. Untuk A, pembagian A garis tinggi dibentuk dari sudut B. Kita soalnya di yang nomor 2, tentukan PS dalam bentuk I atau R dan sinus dari suatu sudut tertentu. Sinus sudut R itu PS dibagi dengan PR atau PS sama dengan PR dikalikan sin sudut R. Jadi menghasilkan Q dikalikan sudut sin sudut R. Sudut Q itu sama dengan PS dibalikan dengan PQ atau PS sama dengan PQ dikalikan sin sudut Q, jadi sehingga R dikalikan sin sudut Q. Kemudian untuk disubstitusikan misalkan 1 dan 2-nya, jadi PS sama dengan PR dikalikan sin sudut R sama dengan Q dikalikan sin sudut R. Jadi PQ dikalikan sin sudut Q dan sama dengan I dikalikan sin sudut R. Sehingga jadinya R dikali sin sudut Q dan sama dengan Q dikalikan sin sudut R. Sehingga jadi oleh R dibagi dengan sin sudut R sama dengan Q dibagi sin sudut Q. Benar ya Helena, selesai dulu. Untuk kesimpulannya itu ada R kecil per sin sudut R sama dengan Q per sin sudut Q. Untuk yang B, garis tiga dibentuk dari sudut Q. Apakah kelompok pilih sudah? Bisa dijelaskan di depan? Jadi kan diminta menentukan kita dalam bentuk
R atau P dan sinus dari suatu sudut tertentu. Sini kan sin sudut P itu sama dengan QT per R kecil, atau QT sama dengan R kecil kali sin sudut P. Kemudian sin sudut R itu sama dengan QT per P kecil, atau QT sama dengan P kecil kali sin sudut R. Nah, kemudian kan tadi QT ada yang sama, bisa disubstitusikan. Jadi P kecil kali sin sudut R sama dengan R kecil dikali sin sudut P. Kemudian kedua ruas dibagi dengan sin R dan sin P, sin sudut R dan sin sudut P didapatkan R kecil per sin sudut R sama dengan P kecil per sin sudut P. Ya. Kasih guys, benar ya, jawabannya yaitu kesimpulannya ada R per sin sudut R sama dengan P sin per sudut P. Untuk yang C, garis tinggi yang dibentuk dari sudut R, apakah kelompok sisi rendah? Bisa dijelaskan di depan. Oke, untuk garis tinggi yang dibentuk dari sudut R itu, jadi yang pertama itu sin P sudut P sama dengan RU per Q atau RU Q kali sin P. Lalu yang ketiga sin Q sama dengan RU per P sama atau RU P kali sin Q. Dan yang ketiga itu disubstitusikan lagi kesamaan yang tadi, maka RU sama dengan P kali sin Q sama dengan Q kali sin P. Itu di bawahnya lagi ada P kali sin Q sama dengan Q kali sin P sama dengan P kali sin sudut Q sama dengan Q sin P sama dengan Q per sin Q sama dengan P per sin P. Oke, benar ya Sarwan. Terima kasih Sarwan jawabannya. Jadi benar untuk kesimpulannya yaitu P per sin sudut Q sama dengan P per sin sudut P. Nah, itu di bawahnya kan ada buatlah kesimpulan dari cara menemukan konsep aturan sinus. Jadi menurut kalian dari 3A, 3B, dan 3C kita bisa menemukan bahwa apa? Dari kesimpulan yang sudah kita tadi buat. P per sin sudut P sama dengan Q per sin sudut Q sama dengan R per sin sudut R. Ya, benar Kalista. Terima kasih atas jawabannya. Dari kesimpulan yang kita tahu dari konsep aturan sinus yaitu P per sin sudut P sama dengan Q per sin sudut Q sama dengan R per sin sudut R. Nah, dari itu semua itu bisa disebut dengan aturan sinus. Lalu untuk masalah yang pertama itu bisa kalian kerjakan di rumah sebagai tugas kalian. Bisa kita bahas minggu depan. Lalu apa yang kita pelajari hari ini, teman-teman semuanya? Mungkin Ara? Oke, mungkin Ara tidak bisa menjawab ya. Jadi yang kita pelajari hari ini definition of altitude and median. Lalu ada sine rule dan rumus sine rule. Jadi rumus aturan sinus. Untuk yang pertama itu, for any triangle, the altitude is a line formed from an angle and intersecting perpendicularly to side opposite it. The median is a line drawn from an angle and dividing the side into two equal parts. Lalu untuk sine rule sendiri itu the relationship between the ratio of the length of the side opposite the angle to the side of the angle in triangle. Lalu ini
mungkin materi yang bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas saya itu ada dari YouTube dan buku siswa matematika kelas 10, lalu ada buku matematika untuk SMA kelas 10 itu bisa kalian temukan di perpustakaan. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita tutup dengan doa. Mungkin saya bisa memimpin doa. Dan baiklah teman-teman dan guru, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Doa mulai. Cukup. Terima kasih Cecil atas doanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang aturan kosinus. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu.